Oh iya ya, sebentar lagi ya. Biar diselang-seling ada perempuan. Oke, terima Monggo, kasih. Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam Idris Nuh Saleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngadeg dewe. Ngerti mas saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksudnya ya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Iya. Terus Yesus dianggap Tuhan alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Iya Bu. Iya. Saya paham Bu, tapi kalau marah-marah jangan di depan saya Bu. Santai Bu. Kemudian yang kedua. Lo tadi yang bertanya Bu nanya apa? Yang pertama. Lah Ibu kalau nanya jangan di sana, hadapkan sini langsung. Jadi biar tahu. Iya. Tadi yang ditanyakan Ibu apa yang pertama tadi? Kalau memang Yesus itu Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan. Kenapa datang belakangan? Oh, kenapa datang belakangan? Enggak seperti sebelum Adam mestinya kalau Tuhan itu. Ya mungkin buruknya belum ada Bu. Tuhan kok males sih? Buruknya belum ada mungkin. Dalam? Buruknya belum ada. Oh, buruknya belum Iya ada. belum ada gitu ya. Oke ya. Pertama, yang kedua. kedua Bu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Lo lagi tapi Yesus Tuhan lagi terus. Ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitabnya diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksudnya ya? Iya. Berapa Bu yang ditanyakan Bu? Ada Oke, Jangan jadi banyak-banyak Bu. kalau orang Islam, kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Iya. tapi Iya. kalau orang Kristen kenapa Al-Quran nggak dipercaya, kok nggak adil ya? Iya Bu. Iya. Makasih Bu. Iya Bu. Udah Bu ya. Kalau memang ya kurang satu lagi. Oh, banyak nggak apa-apa Bu. Banyak nggak apa-apa. Adakah? Nggak apa-apa. Kalau 1 jam nggak apa-apa ya. Iya terus Ya. Bu. Kalau dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wah. Kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keasliannya. Nah, Sampai di ayat alhamdulillah. Anda ada. Iya. Ibu sudah jadi ustadzah tadi itu. Apa di ayat itu ada? Iya. Dan ada Kak, kalau di dalam Islam jutaan orang yang hafal Al-Quran sehingga ketika ada salah, ada kekeliruan bisa diperbaiki. Iya. Oke Bu. Dibenarkan. Terima kasih Tetapi Bu di ya. situ apakah ada yang hafal Oke. kitab Injil? Iya. Kurang satu lagi Iya ya, Bu. Bu. Oh ya. Udah Bu, terlalu Apa banyak Bu. ya? Ini terlalu Kalau banyak Bu. bahasa, Hah? kalau bahasa Anda Hah? tidak ada pinjam bahasa orang Ah. Islam nggak apa-apa. Ada Natal Akbar gitu barangkali. Iya. Nggak apa-apa. Saya bolehkan. Iya, Ada oke, Bu. Natal Akbar, ada kalimat-kalimat yang dari Islam Iya. memang banyak sekali gitu. Oke. Terima kasih. Ya saran saya Bu ya sama Ibu nanti. Kalau pada program dialog, kalau Ibu mau tanya lagi, tolong kalau tanya dengan senyum Bu ya, jangan dengan cemberut gitu Bu ya. Oke, monggo Pak Manurung silakan jawab. terima kasih Bu. Sebenarnya ini kan pertanyaan doktrin. Saya sudah berkali katakan kepada moderator kita, jangan diarahkan ke doktrin. Coba kita fokus kepada tema kita. Tapi nanti kalau saya tidak jawab kan ibunya nggak tidur nanti. Jadi saya jawab, Ibu, kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Kalau dia adalah Allah, kalau dia adalah Tuhan sendiri, kenapa dia datang belakangan? Nah, saya akan jawab dari Injil Yohanes dikatakan begini. En arke hen hologos kai hologos hen prostonteon kai theos hen hologos. Artinya gini, en arke pada mulanya. Ini sejajar dengan kitab Taurat Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Pada mulanya. Nah, lalu NRK hen hologos. Kata hen di sini adalah pada mulanya adalah firman. Kata hen di sini adalah pada mulanya dahulu kala. Hen. Dahulu kala yang sangat dahulu kala, artinya sejak Allah ada
logos itu sudah bersama dengan Allah. Dikatakan di sini en arge hen hologos, pada mulanya adalah firman, kai hologos, dan firman itu hen prostonteon, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata pros itu artinya sama atau tinggal dengan Allah, bersama dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Dikatakan hologos hen prostonteon, kai theos hen hologos. Ini yang salah dalam penerjemahan bahasa Indonesia, karena kalau dalam bahasa aslinya adalah kai theos hen hologos, tapi kalau dalam bahasa Indonesia dan firman itu adalah Allah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa asli bahasa Yunani, kai theos hen hologos artinya Allah lah firman itu. Saya akan jawab. Jadi maaf kata, kalau tadi kita sudah baca teks itu, kenapa Isa Al-Masih itu disebut Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Jadi hologos prostonteon artinya logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu kan firman atau perkataan, beda dengan rema. Jadi logos itu seperti firman Allah sendiri yang kekal. Dikatakan di sana hologos prostonteon, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sama seperti saya, pikiran saya, perkataan saya bersama-sama ketika saya lahir. Benar enggak Bapak Ibu? Iya kan? Benar enggak? Ketika saya lahir, saya dengan roh saya satu, dengan firman atau perkataan saya satu, dengan pribadi saya sendiri satu pada mulanya. Nah, di sana tadi dikatakan hologos prostonteon, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih datangnya kemudian? Lihat, secara hakikat firman itu bersama-sama dengan Allah kan? Firman itu bersama dengan Allah sendiri. Lalu dikatakan kai theos hen hologos, dan Allah lah firman itu. Jadi sebenarnya pada mulanya pun logos, yaitu Isa Al-Masih, karena nanti di ayatnya yang ke-14 itu dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Itu pun bukan salah terjemahannya, tapi itu sudah disempurnakan. Sebenarnya itu telah menjadi daging, flesh ya. Nah, firman yang pada awalnya bersama-sama dengan Allah berinkarnasi pada ayat 14 dari Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Jadi firman yang awalnya itu bersama-sama dengan Allah menjadi manusia, turun dalam bentuk manusia. Contoh, apakah ketika misalkan saya diam begini, apakah itu berarti saya tidak punya firman, punya perkataan? Punya kan? Cuma saya tidak manifestasikan. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya firman itu, sang firman itu sudah bersama-sama dengan Theos, Allah, tapi manifestasinya baru 2000 tahun yang lalu. Makanya ayat 14 itu dan firman itu telah menjadi manusia. Di Al-Quran, di Muslim sendiri dikatakan apa? Firman Allah itu kan datang dari Allah. Pertanyaan saya, apakah firman Allah itu diciptakan? Kan tidak juga. Sama, kalau di Muslim dikatakan begini, firman Allah itu nuzul dalam bentuk buku. Apa susahnya bagi Allah turun dalam bentuk manusia? Nah, sekarang problem yang sangat rumit adalah begini nih. Kadang-kadang orang ingin mempelajari Isa Al-Masih itu dengan menggunakan kristologi dari bawah. Artinya mempertanyakan kok bisa Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan. Sebenarnya metodenya itu saja sudah salah. Metode yang benar itu adalah membuat pendekatan dengan pendekatan kristologi dari atas, yaitu bagaimana Allah bisa menjadi manusia atau datang dalam bentuk manusia, kan gitu. Kalau Allah bisa nujul dalam bentuk buku, kenapa Allah susah turun nujul dalam bentuk manusia? Jadi begini Bu, jadi sebenarnya Isa Al-Masih, firman Allah itu sudah awalnya bersama-sama dengan Allah, tapi manifestasinya itu baru datang 2000 tahun yang lalu. Satu hakikat ya. Oke, jadi mungkin sudah? kira-kira itu jawaban saya Ya, oke, terima kasih. Bukan berarti kalau sehakikat lalu juga berarti satu hierarki, satu sejajar dalam hierarki, maksud saya tidak. Bapak lebih besar.
Dan seluruh Alkitab kita menemukan kok fakta itu, bahwa Bapa akan menundukkan semua musuh di bawah kaki Yesus. Yesus sendiri menundukkan diri kepada Bapa. Kurang apa coba ayat itu? Engkau satu-satunya Allah, Theos, yang ilahi, the mighty, dan Yesus yang kau utus. Jelas, tidak mungkin utusan itu bisa lebih besar dari pengutusnya. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Bisa diberkati? Anda boleh tepuk tangan.